72 bidadari. Contohnya si A. Si A pernah masuk surga, mati membela Allah, membela agama, masuk surga. Di surga dia hidup nyenyak, hidup nyaman dengan 72 bidadari. Namanya ini. Nggak ada, bro. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Terima kasih, brother. Ya, sebelum kita mulai, ya saya rindu membacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita semua. Yohanes 15 ya, ayat 5-6. Yesus berkata ya, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku," ya barang siapa tinggal di dalam Yesus, ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi jelas Bapak Ibu, Sobat Waras, hanya orang-orang yang tinggal di dalam Yesus, hanyalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka dia akan diselamatkan. Kalau saudara tidak percaya kepada Kristus, ya, saudara akan seperti ranting, ya, yang dipotong, lalu dibuang, dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi hanyalah orang-orang yang di dalam Kristus, mereka lah yang akan diselamatkan. Jadi jangan sampai saudara meninggalkan Kristus karena kebinasaan, ya, bagi orang-orang yang meninggalkan Kristus. Oke, terima kasih Sobat Waras untuk kalian semua yang sudah hadir. Ya, salam. Bung Olvis 123, thank you sudah hadir. Ya, Sis Rosti Manurung, selamat malam Pak Papel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati juga. Ya, kita akan bahas ini sebuah topik yang saya juga kaget ya, informasi hari ini, yaitu tentang Israel ancam akan serang Rafah di bulan Ramadan, dan Israel juga mau menghapus bulan Ramadan. Wah, ini semakin riwet, semakin rumit. Dan sepertinya memang tidak ada ampun untuk Hamas. Tidak ada ampun untuk Hamas. Walaupun Hamas sudah mengancam-ngancam Israel, katanya di bulan Ramadan akan ada kejutan, ya, akan ada kejutan yang ingin dilakukan oleh Hamas kepada Israel. Tetapi ancaman Hamas itu ya sama sekali tidak berpengaruh, ya. Israel mengatakan bahwa mereka akan serang Rafah di bulan Ramadan, dan Israel juga mau hapus bulan Ramadan. Ketika Hamas mengancam Israel ingin membuat kejutan di bulan Ramadan, justru Israel mengatakan bulan Ramadan itu akan kami hapus. Wah, ini saling ancam-mengancam, dan Hamas masih terus menunjukkan eksistensinya, ya. Dan mereka saat ini sedang bersembunyi di Rafah karena tidak ada lagi tempat lain yang aman. Tinggal Rafah, satu-satunya tempat yang aman untuk Hamas. Tetapi tempat yang aman ini juga akan dihajar, ya, akan dihanguskan oleh Israel, karena sampai dimanapun Hamas bersembunyi, ya, mereka tidak akan pernah aman, ya. Ya, kita lihat bulan Ramayana diskon, ya. Bulan McD, KFC diskon juga itu, ya, gitu ya. Ya, free, ya, dari Hamas, ya. Ya, mantap ya, Israel gas terus, jangan ada kompromi lagi sama setan. Ya, kita langsung aja kepada beritanya kawan-kawan supaya tidak berlama-lama. Ini dia, saya tunjukkan, share screen dulu. Ini ancaman nyata yang dibuat oleh Israel, ya, kepada Hamas, ya. Ini Israel ancam serang Rafah pada Ramadan tapi masih ada syaratnya. Jika Sandra tidak dibebaskan. Jadi kalau Hamas tidak membebaskan Sandra Israel, maka ya bulan Ramadan akan menjadi bulan yang sangat-sangat mengerikan untuk Hamas, ya. Kita lihat ya, ini oleh Antara, muat ini Yerusalem, Antara, ya.
Ini menteri ya masa perang Israel Benny Gantz mengancam akan menyerang Rafah selama bulan puasa Ramadan jika warga Israel yang disandra kelompok Hamas Palestina tidak segera dibebaskan. Saya mengatakan ini dengan sangat jelas. Hamas punya pilihan. Mereka bisa menyerah, melepaskan sandra, dan dengan begitu warga Gaza bisa merayakan libur bulan suci Ramadan, kata Gantz dalam sebuah konferensi di Yerusalem pada hari Minggu. Ya, tentara Israel berencana melancarkan serangan darat di Rafah yang ditinggali lebih dari 1,4 juta penduduk yang mencari perlindungan dari perang. Tujuan Israel menyerang Rafah adalah untuk mengalahkan batalion Hamas yang tersisa di kota perbatasan jalur Gaza dan Mesir itu. Gantz yang merupakan mantan menteri pertahanan Israel mengatakan bahwa invasi Israel di Rafah akan dilakukan melalui koordinasi dengan Amerika dan Mesir guna meminimalkan jatuhnya korban sipil. Ya, dunia harus tahu dan para pemimpin Hamas harus tahu jika pada Ramadan warga kami yang disandra tidak pulang ke rumah, maka pertempuran akan diperluas ke wilayah Rafah, ujarnya, seperti dilaporkan surat kabar The Times of Israel. Ya, memang sudah tidak ada ya tempat yang tersisa di Gaza ya selain Rafah. Ya, tinggal Rafah satu-satunya tempat yang tersisa yang tidak dikuasai oleh Israel. Seluruh Gaza itu sudah dikuasai. Tinggal Rafah, dan ini menjadi daerah yang sangat rawan karena di sana kelompok Hamas bersembunyi dan juga berbaur bersembunyi dan berbaur dengan masyarakat sipil. Dan ini mungkin akan menyulitkan Israel karena risikonya akan banyak korban masyarakat sipil, tapi Israel tidak punya pilihan ya. Mereka hanya minta sandra-sandra itu dilepaskan. Kalau kalian mau libur Ramadan nyaman, enak ya, lepaskan sandra ya yang disandra oleh Hamas ya. Ini Ramadan bulan paling suci dalam kalender Islam. Diperkirakan akan dimulai pada 10 Maret 2024. Hamas diyakini menyandra lebih dari 130 warga Israel setelah serangan lintas batas yang menurut Tel Aviv menewaskan 1.200 orang pada 7 Oktober 2023. Akibat serangan balasan yang dilancarkan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober, jutaan warga Palestina menyelamatkan diri ke Rafah. Ya, serangan Israel ini menyebabkan hampir 29.000 korban tewas dan memicu 85% populasi Gaza mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman di tengah kurangnya pangan, air bersih, dan obat-obatan menurut data PBB. Dan kita tahu ya, saat ini PBB juga sudah kewalahan ya, karena bantuan-bantuan dari Amerika dan Eropa lewat PBB sudah dihentikan karena ada permainan busuk ya, adanya kelompok-kelompok Hamas yang ternyata kerja di badan PBB, lebih khusus yang ada di Gaza ya. Bukan hanya itu kawan-kawan ya, kita lihat ini ancaman mengerikan juga yang diberikan oleh Israel kepada Hamas ya. Jadi tak hanya ingin Gaza dibom nuklir ya, Menteri Israel mau hapus bulan Ramadan ya. Jadi bahkan bulan Ramadan pun mau dihapus ya, mau dihapus oleh Israel karena kawan-kawan hal ini dilakukan karena memang Hamas ini mereka itu melakukan serangan kepada Israel itu di tengah-tengah kerumunan masyarakat sipil ya, karena memang Hamas ini mereka itu berlindung di masyarakat sipil ya, dan bulan Ramadan itu akan sangat-sangat merepotkan Israel karena mereka akan melakukan serangan kepada Israel di tengah-tengah kerumunan masyarakat sipil. Makanya Masjid Al-Aqsa itu dibatasi kehadirannya ke sana karena itu rawan sekali ya. Ini ya, Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu menyerukan menghapus bulan Ramadan dan meremehkan ketegangan di tepi barat dan Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadan. Ya, apa yang disebut ya sebagai bulan Ramadan harus dihilangkan, dan ya ketakutan kita terhadap bulan ini juga harus dihilangkan, ujar Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu kepada Army Radio pada Jumat tanggal 1 bulan 3 ya 2024. Sekali lagi kawan-kawan, strategi Hamas menyerang Israel itu adalah dengan berlindung dan bersembunyi di kerumunan masyarakat sipil.
Itulah cara mereka untuk menyerang Israel, karena mereka tahu Israel tidak akan tega ya untuk menyerang masyarakat sipil ya. Tapi ya fakta-fakta di lapangan memang akibat menyerang Hamas akhirnya korban juga masyarakat sipil ya. Ini karena memang bulan Ramadan itu kan dianggap sebagai bulan suci ya, dan mungkin mata dunia akan menyoroti ya Israel ya. Kalau Israel berani melakukan serangan kepada Hamas di tengah-tengah kerumunan massa, ya pasti akan banyak korban ya, dan Israel akan semakin disudutkan. Ini strategi Hamas, strategi jahat Hamas ini ya. Politisi sayap kanan tersebut adalah menteri dari Partai Otzma ya, Yehudit, yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir ya. Pada November, Eliyahu mengatakan menjatuhkan bom nuklir di Gaza adalah satu pilihan. Baru-baru ini sumber keamanan Israel menunjukkan kekhawatiran akan terjadinya peningkatan situasi di tepi barat yang diduduki dan Yerusalem Timur selama bulan Ramadan sebagai akibat dari perang di Gaza dan pembatasan yang ingin diberlakukan pemerintah Zionis di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan ya. Lalu media Israel mengatakan pemerintah Amerika Serikat menekan Israel untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas mengenai pertukaran sandera dan gencatan senjata di Gaza sebelum Ramadan yang dimulai sekitar 10 hari lagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Kamis bahwa terlalu dini untuk mengatakan Tel Aviv telah mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tahanan dan dengan Hamas. Jadi Amerika terus berusaha ya supaya Israel bisa menahan diri ya, tapi rupanya Israel tidak peduli ya, karena keselamatan bangsanya itu adalah lebih utama ya daripada berdamai dengan Hamas yang super munafik dan pengecut ya. Karena kita lihat kawan-kawan, ini berita hari ini juga. Jadi Brigadir Al-Quds ini ya, Brigadir Al-Quds untuk Netanyahu, Ramadan akan jadi bulan penuh kengerian bagi Israel. Jadi ada ancaman juga yang dilakukan oleh Hamas ya kepada Israel, kepada Netanyahu. Katanya Ramadan akan jadi bulan penuh kengerian bagi Israel. Jadi kawan-kawan, jadi kalau terjadi sesuatu di bulan Ramadan ya, mungkin akan terjadi kehancuran bagi Hamas. Tidak boleh ya orang-orang Konoha ini menyalahkan Israel, karena kita lihat ya bahwa ya tentara Hamas juga sudah mengancam akan jadi bulan penuh kengerian bagi Israel. Makanya Israel mengatakan kita harus hapus bulan Ramadan ya. Kita akan menyerang Rafah di bulan Ramadan kalau sandera Israel tidak dilepaskan. Artinya strategi Hamas itu untuk melakukan kekacauan di bulan Ramadan itu sudah diketahui oleh Israel. Ya, jadi sebelum Hamas melakukan kekacauan, maka Israel yang akan terlebih dahulu menghajar mereka. Ya, jadi please kawan-kawan ya, masih banyak orang yang menyalahkan Israel ya. Dan kawan-kawan, Israel tidak mungkin mereka membiarkan Hamas menghancurkan negara mereka gitu loh. Enggak mungkin. Hanya satu pilihan ya. Hanya dua pilihan. Kalau bukan Hamas hancurin Israel, ya Israel harus hancurin Hamas. Kalau Israel tidak menyerang Hamas, maka Hamas pasti menyerang Israel. Ini adalah fakta. Kalau Israel berdiam diri dan tidak melakukan penyerangan kepada Hamas, yang pastinya Hamas akan menyerang Israel. Jadi apa yang harus Israel lakukan? Ya berarti sebelum kalian hajar kami hajar dulu kalian. Karena memang di petanya Hamas itu Israel itu sudah dihapus dari sana, ya sudah dihapus. Ya, oke. Kita akan kumur-kumur, sudah hadir bersama kita Bung Jati Sunda dan kawan-kawan yang pengen bergabung untuk kumur-kumur silakan masuk ya. Dan sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih dulu Bung Foxbox, thank you Foxbox untuk super stikernya, brother terima kasih untuk sawernya ya. Bung Singa dari Yehuda juga terima kasih untuk sawernya, luar biasa. Ya Tuhan berkati kalian semua ya dalam segala usaha pekerjaan ya, dalam rumah tangga. Doa saya Tuhan selalu memberkati. Ya, dan sebelum Bung Jati Sunda memberikan komentar ya di live kali ini, saya mau sebelum saya lupa ya, saya mau informasikan dulu, puji Tuhan ya, Sobat Waras, hari ini 300.000 rupiah ya. Hari ini ada 300.000 rupiah yang masuk ke BCA, dan puji Tuhan ini saldo kita per hari ini ada 91.420.734 yang ada di BCA. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah bermurah hati untuk mensupport Pavel. Dan Sobat Waras, support terus ya, kita masih membutuhkan dana 200 juta lagi untuk finishing, karena saat ini
pembangunan kita sudah masuk ya 75% lah ya. Ya untuk lebih jelasnya saudara bisa saksikan video ini, dan setelah ini kita kasih kesempatan Bung Jati Sunda untuk memberikan komentar. Halo Pak Tukang. Halo, Sementara buat apa sekarang ini Pak Tukang? Bapak Lester dengan Mbak Aci. Di bagian luar ya? Ya, Di bagian dalam sudah kelar ya? ya, Mantap, mantap. Terima kasih Pak Tukang. ya, terima kasih. Ya, jadi sekarang Halo, lagi Pak Tuk. plester di bagian luar ya, dan ini sudah di acian ya. Iya, jadi saat ini sedang diplester di bagian bawah lagi ya. Wah, mantap itu sana tukang yang bekerja. Ya, inilah kondisinya guys, Sobat Waras, thank you. Ya, ini campuran semen, pasir masih ada, pasir halus ini kapur acian. Ini semennya tinggal 1 sak ya, tinggal 1 sak, 1 sak setengah lah. Oke, itu ya dapat Pavel laporkan. Terima kasih untuk kalian semua. Ya, Tuhan berkati ya. Oke, Bung Jati Sunda, silakan. Ya, gimana komentar Anda mengenai informasi terkait Israel dan Hamas? Silakan, brother. Salam, gimana suaranya Bang Pavel? Kedengeran kan nih? Jelas sekali suaranya. Silakan. Ya, saya pribadi sangat prihatin ya terhadap rakyat sipil. Ini kan imbas dari politik. Iya, Tapi ada satu hal yang saya ini anggap miris juga nih. Berita-berita di Indonesia ini hoax tentang Palestina Israel ini sangat masif sekali kan gitu. Apalagi dengan kemarin dijadikan isu politik untuk kampanye kan gitu. Dan ini menjadi satu fenomena yang saya anggap dan saya rasakan gimana ya terhadap rakyat Palestina. Jadi gini, Palestina itu bukan Hamas gitu, tapi Hamas adalah bagian dari Palestina. Sedangkan di Indonesia itu digeneralisir kan gitu. Jadi semua rakyat Palestina kan itu yang digempur. Saya lihat gitu, dikirim berita-berita dari teman-teman itu kejadiannya seperti Palestina. Padahal Palestina itu kan kalau Gaza itu dikuasai oleh Hamas. Sedangkan Israel itu berperangnya dengan Hamas yang ada di Gaza. Ya, betul. Gitu kan. Jadi memang harus kita itu harus mewaraskan kan gitu. Dan ada intrik donasi juga di sini ya yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, menampilkan bayi-bayi yang ya didramatisir lah gitu. Padahal pada ujung-ujungnya donasi-donasi dari Indonesia ini, mohon maaf ya, diduga tidak nyampe. Malah kemarin-kemarin juga kan donasinya ada seorang ustadz gitu yang menggelapkan donasi gitu. Jadi serba salah juga. Nah, hubung kait dengan Israel dan Palestina dan Gaza ini khusus saja dengan Hamas, memang ini ada unsur sengaja dari politik luar negeri kan gitu. Hamas dan di Gaza ini kan didukung oleh Blok Timur kan gitu. Mereka memperkuat mengirimkan senjata. Blok Timurnya ya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, Rusia, Cina kan gitu. Terus lagi blok baratnya yaitu Amerika, Inggris kan gitu. Jadi memang ini dilematis kan gitu. Terus apa sih langkah-langkah untuk memberhentikannya kan gitu? Ya hentikan perang kan gitu. Jadi orang-orang yang ada di Gaza, khususnya rakyat sipil, itu sudah bisa harus pendewasaan diri. Apakah kalau memang dengan cara perang ini bisa menyelesaikan masalah, ataupun bisa memajukan negara, ataupun hanya memakan korban jutaan jiwa, ya ini harus berpikir ulang. Apakah gerakan-gerakan dengan menggunakan senjata dan perang ini akan menjadikan Gaza khususnya itu umumnya Palestina akan lebih baik kan? Tidak gitu. Malah begini, kalau di intimidasi tertekan
kan itu pasti optimalkan dia pikirnya. Contoh lah di contohan. Bung Jati, suaranya hilang-hilang ya. Gimana kawan-kawan di live chat? Halo Bung Jati. Atau jaringan saya yang parah ini? Ya, Bung Jati. Oh, suaranya putus-putus ya ini ya. Ada konfirmasi dari kawan-kawan. Ya, suaranya Bung Jati hilang ya. Saya kira jaringan saya yang Bung Jati baru masuk lagi. Ya, silakan Bung Jati. Buka mic-nya Bung Jati. Ya, silakan. Terpental. Aduh, mohon maaf ya. Iya, ya, silakan. Nah, jadi pada intinya berbuat baiklah gitu. Berubahlah mekanisme politik yang ada di Gaza. Jadi dogma agama ini kembali lagi kepada dogma agama yang membahayakan suatu stabilitas negara ini. Kan orang-orang sipil itu kan sengaja di brainwash alat Iya, betul. sebagai pion, alat mencari dana, sebagai alat garda, dirinya sebagai benteng kan, mengorbankan dirinya. Itu adalah hasil dogma-dogma yang memang diciptakan Iming-iming surga itu ya. untuk membrainwash, mencuci otak rakyat-rakyat sipil. Dan nah itu yang jadi permasalahan. Dan harus kembali juga ya, memang kultur Arab Timur Tengah, terus kultur Eropa itu kan budaya perang. Setiap wilayah beda bahasa, beda suku pasti perang. Dan itu memang dari dulunya memang begitu. Yaitu jangan terpengaruh oleh berita hoax. Dan juga ini bagi rekan yang punya kelebihan dana, ada niat baik dari Bung Papel. Bung Jati. Terpental lagi. Halo Bung Jati. Kemanusiaan, saya acungi jempolnya. Acungi 2 jempol. Tingkat. Ya. Bung Jati terpental lagi ya, suaranya hilang-hilang, putus-putus ya. Iya betul ya, Bung Deddy Gundul ya, Pavel 88, suara Bang Sunda putus-putus ya, putus-putus ya. Ya mungkin jaringan beliau sedikit bermasalah ya kawan-kawan. Ya itu ya memang benar ya apa yang dikatakan oleh Bung Jati. Hamas itu benar-benar mencuci otak warga Gaza ya dengan doktrin surga dan lain sebagainya. Dan akhirnya masyarakat Hamas ini mereka mau mati, mau berkorban demi Hamas. Karena itulah doktrin-doktrin yang menyesatkan itu ya kan. Tapi dalam sisi lain, para pemimpin Hamas ini bersembunyi, ya. Mereka lari dari medan perang, tetapi mereka mengorbankan masyarakat sipil di sana. Inilah pembodohan yang sebenarnya perlu disadarkan gitu loh. Karena kebanyakan para pemimpin ini ya demi kekuasaan mereka itu membodohi rakyat, membodohi umat dengan iming-imingi surga dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain pemimpinnya itu bersembunyi. Lalu dari tempat persembunyian dia komfor-komfori. Ya, ya. Padahal pemimpinnya takut mati juga gitu loh. Pemimpinnya takut mati juga. Tapi mereka akhirnya mengorbankan masyarakat sipil
ya dalam hal ini ya masyarakat Gaza akhirnya mati ya, menurut saya sih mati konyol gitu loh ya, mati konyol. Iya, jadi inilah perlu disadar juga oleh masyarakat Indonesia ini, hati-hati kepada para pemimpin yang selalu mendorong Anda untuk mati demi membela sesuatu. Ya kan? Hati-hati sebenarnya kalau mereka mendorong saudara untuk mati ya, atau rela memberikan nyawa Anda untuk sesuatu, ya suruh mereka dulu ya. Ya kalau begitu coba berikan contoh gimana caranya ya kan? Dan kita lihat ya, banyak sekali orang-orang awam yang mudah sekali dibodohi, apalagi sudah diiming-imingi dengan bidadari, diiming-imingi dengan surga. Ya akhirnya kita lihat ada kejadian di Indonesia, ada gereja yang dibom, ya kan? Kantor polisi yang dibom. Semua itu karena iming-imingi surga. Semua itu karena iming-imingi bidadari gitu loh. Ya akhirnya mereka menghancurkan kehidupan orang lain dan juga menghancurkan kehidupannya sendiri. Sedangkan pemimpin yang mengajarkan mereka untuk melakukan itu nggak berani lakukan. Mana ada pemimpinnya berani mau mati seperti itu? Nggak ada. Tapi orang-orang yang otak tumpul, ya kan, yang mudah dibodoh-bodohi, akhirnya pada mati konyol. Nah, inilah miris ya. Makanya kita bersyukur ya sebagai orang Kristen, kita punya Tuhan ya yang hidup, yang perkasa. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan teladan hidup. Dia datang ke dunia ini memberikan teladan hidup, bagaimana hidup mengasihi, hidup mengampuni, ya kan? Dan dia memberikan contoh yang baik, bahkan yang luar biasanya. Dia mau mati untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Ya, coba yang lain mana mau gitu loh. Ya, tapi Yesus mau mati untuk kita, orang-orang berdosa, supaya kita diselamatkan. Tapi kalau yang lain justru suruh Anda mati, ya, suruh Anda menyerahkan nyawa untuk membelanya, ya kan? Kita lihatlah ada orang yang membela sesuatu, ya kan, dengan iming-imingi surga dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan kita, dia pembela kita. Yesus membela kita sampai mati di atas kayu salib. Tetapi dia telah bangkit dari kematian dan telah naik ke surga. Dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Mana ada nabi yang berani berkata demikian. Bahkan sekelas nabi palsu, nabi cabul pun tidak ada yang berani mengatakan, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Tetapi Yesus mengatakan itu. Bahkan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Saudara, ya, sekelas nabi asli saja, ya, di dalam Alkitab tidak ada satupun nabi yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada. Bahkan nabi-nabi palsu pun tidak ada yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang berani. Hanya Yesus yang berani. Dan dia buktikan. Dia mati untuk menebus dosa kita. Jadi saudara, ya, mau percaya yang mana? Makanya Alkitab mengatakan waspada, hati-hatilah kepada ajaran-ajaran palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tulisan-tulisan palsu. Nabi-nabi palsu itu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, terima kasih Sobat Waras. Itu saja yang dapat Pak bagikan. Karena sudah tidak ada yang hadir untuk gabung, ya, Bung Jati Sunda. Ya, jaringannya lagi error ya. Ya, terima kasih Bung Jati sudah hadir. Dan pencerahan yang dikatakan oleh Bung Jati itu sangat luar biasa. Supaya masyarakat ya jangan mudah ya dicuci otak dengan ajaran-ajaran tahyul, ajaran-ajaran hayalan yang menghendaki Anda harus mati. Ya, mati dengan cara seperti itu. Saudara mau mati demi pemimpinmu, padahal pemimpinmu tidak menjamin keselamatanmu. Cuma diiming-imingi, kan ya, sama kan dengan warga Gaza. Diiming-imingi, dicuci otak, akhirnya banyak masyarakat sipil yang harus mati. Ya.
Terima kasih kawan-kawan semuanya. Jangan lupa like, komen, dan kawan-kawan yang baru hadir mampir di channel ini, ya jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih semuanya. Salam waras. God bless you and bye bye. Salam. Oh ya 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 ya. Ya saya baru mau akhiri. Bung Rocky gemblung. Bung Rocky akhirnya muncul juga ya. Baru saja saya mau akhiri ini ya. Oke Bung Rocky. Sebentar, Halo. bro. Ah. Bentar. Bayar kopi dulu, bayar kopi. Oh, Bentar. bayar kopi dulu ya. Masalah apa, bro? Jadi Bung Rocky, apa namanya, Hamas mengancam ya bahwa di bulan Ramadan akan jadi bulan penuh kengerian bagi Israel. Tetapi ya ancaman mereka itu ya tidak tidak membuat Israel takut ya. Justru Israel mengatakan ya, Israel ancam serang Rafah pada bulan Ramadan jika Sandra tidak dibebaskan. Bahkan yang lebih sadisnya lagi ya, saya nggak tahu mungkin ini adalah perang psikolog atau gimana. Yang lebih sadisnya lagi, ini kata-kata Israel yang mengerikan ini. Ya. Tak hanya ingin Gaza dibom nuklir, Menteri Israel mau hapus bulan Ramadan. Ini mengerikan ya. Bahkan bulan Ramadan mau dihapus. Karena kenapa? Karena ternyata di bulan Ramadan itu akan menjadi momentum Hamas menyerang Israel karena kesempatan mereka akan berlindung ya, berlindung dari kerumunan-kerumunan massa yang akan merayakan bulan Ramadan. Makanya kan Israel membatasi orang untuk masuk ke Al-Aqsa, ya kan? Karena Israel tahu Hamas ini pengecut, ya mereka itu selalu menyerang Israel itu dari balik kerumunan-kerumunan masyarakat sipil. Ya. Itu gambarannya Bung Rocky. Silakan Bung Rocky. Ya biarin aja, bro. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau sekarang mereka lagi makan rumput, ya artinya mereka kan lagi belajar untuk berpuasa menyambut bulan Ramadan. Tapi Bung Rocky, tapi sekarang bukan makan rumput lagi, makan pakan ternak lagi. Ada lagi beritanya tadi saya baca. Nah, mereka saat ini katanya lagi makan pakan ternak. Wah, jadi dog food segala macam dimakan ya? Nggak tahu lah, katanya pakan ternak lagi yang mereka makan saat ini. Ya, pakan ternak kan itu apa? Dog food, cat food, makanan kucing itu kan. Jangan-jangan makanan untuk babi juga mereka makan kali. Ya makan lah. Apalagi, cuman perbedaan mereka tuh gini. Yang tadi sempat saya dengar, perbedaan Tuhan mereka dengan Tuhan kita itu ini, Tuhan mereka itu minta dibela oleh manusia. Iya, betul. Bahkan manusia, bahkan mungkin Tuhannya juga mengatakan, kalau kau mati demi aku, kamu masuk surga. Sementara Tuhan kita, dia mati untuk membela kita. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Yes, tadi saya berusaha untuk kalimat halus, tapi Bung Rocky rupanya lebih vulgar ini. Loh, bukan vulgar, memang demikian kan? Mereka ngebom, bunuh diri, segala macam demi siapa? Demi Tuhan mereka kan? Karena di prinsip mereka, doktrin mereka, mati untuk membela Tuhan itu adalah satu kebenaran. Iya, betul. Nah, kalau Tuhan yang katanya menciptakan manusia, kemudian Tuhan malah menyuruh ciptaannya untuk mati membela dia. Gimana? Contoh gini bro ya, ini contoh yang sangat-sangat sederhana. Kita punya anak bro, misalnya kita punya anak kita itu, kita sebagai orang tua, sebagai bapak, tidak mungkin meminta anak kita supaya mati demi bapaknya, tidak mungkin bro. Iya. Yang benar adalah bapak itu rela mengorbankan jiwanya demi anaknya. Iya, betul itu. Itu bahasa sederhana aja. Jadi kalau ada orang tua meminta anaknya mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya untuk bapaknya, itu namanya bapak yang benar atau tidak?
Itu bapak yang benar atau tidak? Kita bro ya, lihat anak kita nggak bisa makan, kita sedih bro. Iya, bahkan kita rela tidak makan demi anak-anak makan ya. Betul, kita rela tidak makan, yang penting anak kita makan. Itu yang benar. Bukan malah sebaliknya. Kan mereka kan sebaliknya. Rela mati demi Tuhannya. Itu Tuhan yang benar atau tidak? Sementara mereka mengatakan Tuhan itu maha kasih, maha bla 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 segala macam. Maha kuasa. Lah kalau Tuhan mereka maha kuasa, kenapa tidak membela umatnya? Kenapa umatnya dibiarkan makan pakan ternak? Iya kan? Contoh ya, Perdana Menteri Israel berani menyerang Hamas, mau menyerang Hamas demi menyelamatkan siapa? Warga Israel, bro. Itu hal yang biasa di negara, bahkan mungkin di negara kita juga gitu. Misalnya ada satu daerah kita diserang oleh bangsa asing, bro. Saya yakin presiden kita akan memerintahkan angkatan perang, angkatan bersenjata untuk bertempur melawan penyerang. Betul nggak, bro? Tidak rela warga negaranya diserang. Itu logika sederhana. Tapi kalau ada Tuhan yang meminta umatnya mati demi Tuhan, itu perlu dipertanyakan sifat ketuhanannya. Itu perlu ini. Terus katanya Hamas mau menyerang pada bulan Ramadan. Itu kan momen supaya memancing reaksi dari negara-negara Muslim. Iya, betul sekali itu. Ya, memancing reaksi atau solidaritas dari negara-negara Muslim. Itu aja sebetulnya tujuan mereka. Secara kemampuan mereka nggak mampu, bro. Secara kemampuan mereka nggak mampu. Kenapa mereka sekarang malah berteriak-teriak gitu? Sesuai gencatan senjata, mereka kan wajib melepaskan sandera kan? Tapi jangan-jangan sandera ini udah mati semua, bro. Kenapa saya katakan jangan-jangan sandera yang orang-orang Israel yang di Israel udah mati? Nggak mungkin mereka ngasih makan sandera, bro. Sementara warga Gaza aja makannya udah makan rumput. Jadi mereka tidak bisa memenuhi perjanjian itu, maka mereka keluar-keluar terus, bro. Kan nggak ada satupun yang terus dilepaskan kan? Setelah perjanjian gencatan senjata, nggak ada. Karena memang menurut saya sih, feeling saya, para sandera Israel itu sudah mati semua. Nggak mungkin ngasih makan kan? Jujur ya, kalau warga Gaza ini cerdas, mereka diiming-iming, kalau kalian mati nggak apa-apa pasti masuk surga. Seharusnya pemimpin-pemimpin Hamas tuh di depan, bro. Supaya Ya, mereka duluan masuk surga. Kenapa sekarang gini? Surga itu tempat yang indah, dapat 72 bidadari bla 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 bla. Tapi giliran disuruh pergi ke surga duluan nggak mau, bro. Nah, itu dia pertanyaannya itu. Ya kenapa mereka nggak mau? Kenapa mereka nyuruh, termasuk ustadz-ustadz yang nyerukan bom bunuh diri itu kan? Kalau saya, bro, ada pendeta ngomong ke saya, kau bakar tuh masjid, kau bom supaya kamu masuk surga. Kuludahin pendeta itu, bener. Kuludahin. Kalau ada pendeta ngomong gitu sama aku, coba kau bom itu masjid, nanti kau bom pasti masuk surga. Kuludahin. Kenapa? Saya akan ngomong, kenapa ndak lu aja ngebom Ya, supaya lu masuk surga? Iya kan? Kenapa harus nyuruh orang lain? Katanya surga itu indah. Orang berlomba-lomba masuk surga, tapi giliran disuruh masuk surga duluan kok nolak itu loh. Nah, doktrin-doktrin ini yang kadang ya karena umat sebelah ini memang sudah cupak ya, nggak bisa berpikir jernih lagi. Ketika di doktrin masuk surga, wah langsung mau, bro, langsung mau, nggak berpikir panjang lagi. Bahkan sampai anak istri terlantar itu, nggak mikir. Yang di Surabaya itu sampai anak istri dibawa ngebom, bro, ngebom kantor polisi, ngebom gereja. Padahal yang didapat apa setelah mereka mati? Nggak ada apa-apa, cuma jadi bangkai doang, bro. Masa membunuh bisa masuk surga itu? Dari mana ceritanya membunuh masuk surga itu? Ini yang tidak bisa mereka
cerdas menilai ini. Semua agama mengatakan membunuh adalah dosa. Tapi bagi mereka, yang satu ini beda, bro. Yang penting didoktrin atas nama Tuhan, atas nama Allah, pasti masuk surga, dapat 72 bidadari. Mereka mau, bro. Karena yang dipikirkan cuma batang doang, bro. Batang. Kenapa 72 bidadari? Nanti di surga kita, kan ada kan? Yang Ustadz siapa tuh? Apa yang kita tahan-tahan akan kita dapatkan di surga, yaitu pesta seks. Otaknya itu cuman itu aja, batang, bro. Masalah batang. Dimiming nanti di surga bisa ngelemeskan apa, ngencangkan batang segala macam, seneng, bro. Padahal logikanya ya, kita logika aja. Surga itu sebetulnya awang-awang loh, bro. Karena kita belum pernah masuk sana, belum pernah pergi ke sana. Kita tidak bisa menceritakan surga itu seperti apa karena belum pernah kita ke sana. Contoh lah itu, siapa Ustadz siapa yang pengurus MUI itu, yang mati duluan itu, dan masuk. Iya, betul. Kalau dia sudah surga, dia bisa dong datang ke keluarganya, wah surga itu enak. Kalian cepat-cepat masuk surga, ngebom dulu, enak di sana. Kan harusnya gitu, bro. Iya kan? Karena belum pernah ada orang pergi ke surga, menceritakan enaknya surga, kemudian datang terus bercerita surga itu enak. Jadi segala cerita tentang surga itu bullshit lah. Dapat 72 bidadari tiap hari gitu terus, gituan terus. Apa nggak capek? Di Alkitab dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, di surga tidak ada kawin-mawin. Hidupmu seperti malaikat. Emang malaikat kawin? Hidupmu seperti malaikat, suci. Bukan masalah kawin-mawin, bukan masalah nge-engan. Ini kan orang kan didoktrin seperti itu. Akhirnya ya kadang ya lihat bangsa ini juga, nggak cuma bangsa ini ya, kaum inilah ya. Kalau udah urusan kayak gitu, bro, mereka tidak bisa berpikir jernih lagi. Mau dia profesor, mau dia pengangguran, tukang becak, mau dia doktor, mau dia ahli filsafat. Begitu cerita tentang surga penuh bidadari itu langsung otaknya beku semua, bro. Terima mentah. Contoh kemarin ada Ustadz Aos ya, yang dia bilang bisa ngirim 1 juta malaikat itu. Tapi ketika dia ngomong gitu, satu pun jamaahnya yang berani bertanya. Tunjukkan malaikat itu seperti apa sih? Tunjukkan dulu. Nggak usah minta mana sih malaikatnya, tapi tunjukkan wajah malaikat itu seperti apa. Nggak ada, bro. Nggak ada jamaah yang berani nanya. Semua ditelan mentah. Hal-hal yang tidak masuk akal pun ditelan mentah. Akhirnya ya terjadi pembodohan terus. Sama seperti kasus Gaza ini. Sekarang ketika bantuan dari negara-negara kafir ditarik, mereka makan rumput, makan pakan ternak. Tapi karena doktrin sudah begitu tertanam, ya, doktrin bahwa kalau mereka mati pun masuk surga, dapat 72 bidadari, maka mereka rela kayak gitu, bro. Ini kan satu kebodohan, bro. Satu kebodohan karena apa? Selama ini mereka sudah nyenyak, tidur nyenyak, makan enak karena donasi dari negara-negara kafir. Nyaman mereka. Tapi begitu donasi ditarik, bro, langsung kita negara kafir makan itu surga, kan gitu kan? Makan itu surga. Petinggi-petinggi Hamas, pasukan-pasukan Hamas, mereka makan enak, bro. Karena ketika kemarin di YouTube juga ada seorang anak kecil berusaha ngambil bantuan dari truk yang dikirim bantuan, langsung ditembak mati oleh pasukan Hamas, bro. Ditembak mati. Anak kecil, bro. Ngeri kan? Ngeri sekali. Ngeri, bro. Artinya bantuan-bantuan pangan yang selama ini masuk ke Gaza, yang menikmati bukan rakyat Gaza, bro. Hamas dan pasukannya. Mereka makan kenyang, bro.
Tapi karena didoktrin masyarakat itu, kalau mereka mati duluan, masyarakat ini maka kalian masuk surga. Mau bro, kalau kalian makan rumput, masuk surga. Karena nanti di surga makan kalian bukan rumput lagi, tapi sayur kangkung, katanya kan. Di dunia kalian boleh makan rumput, itu mungkin kata petinggi-petinggi Hamas, kata tokoh-tokoh agama sana. Kalian boleh makan rumput, nanti di surga kalian makan kangkung, sawi, brokoli. Mau bro orang-orang ini bro. Kalian sekarang boleh makan pakan ternak, nanti di sana makan roti, makan sandwich, makan daging. Mau bro makan ternak, pakan ternak bro. Karena mereka punya prinsip. Yang penting yang ngomong itu adalah ulama. Yang penting yang sudah ngasih jaminan ulama. Bayangkanlah, hanya seorang ulama yang nggak jelas tingkat ilmu pengetahuannya. Dipercaya bro. Dipercaya. Saya dulu sering debat sama Pak, siapa ulama-ulama itu. Termasuk di roomnya Pavel kan. Dani. Dulu di ya Dani ya semuanya lah. Mereka tentang Al-Quran aja nggak hafal. Hadis-hadis yang ribuan aja mereka nggak tahu, nggak hafal. Tapi seolah-olah mereka punya ilmu sendiri. Mereka asal sebut hadis ini. Itu Pak siapa tuh dulu ya? Ketika dia nyebut hadis, langsung saya buka bro, saya cari, saya googling hadisnya. Ternyata jawabannya beda bro. Iya. Siapa tuh yang SH tuh? SH siapa? Lupa aku namanya. Ya kita ini kan sudah terbiasa. Sudah terbiasa ketika pendeta membaca firman, kita tetap buka firman itu bro di Alkitab kita kan. Bener nggak? Yang dikhotbahkan ini kan gitu. Dan kemudian kalau di layar khotbah itu kan di proyektornya kan disebutkan ayat ini bunyinya demikian. Bukan katanya-katanya lagi bro. Tetapi kita ikut membaca, memaknai ayat-ayat itu. Kalau mereka kan enggak bro. Asal disebut hadis nomor sekian, hadis Bukhari, dia belas. Umat nggak pernah ngecek kebenaran hadis ini. Nggak pernah ngecek ayat Al-Quran ini. Nggak pernah. Terima, diem aja. Akhirnya ya seperti ini. Ada enggak di Al-Quran mengatakan bahwa kalau kamu mati demi Allahmu, demi agamamu, kamu akan dapat 72 bidadari. Contohnya si A. Si A pernah masuk surga, mati membela Allah, membela agama, masuk surga. Di surga dia hidup nyenyak, hidup nyaman dengan 72 bidadari. Namanya ini. Nggak ada bro. Di Alkitab aja bro. Ada 3 orang yang masuk ke surga kan, naik ke surga. Tidak pernah mati, tapi naik ke surga. Tapi orang yang naik ke surga itu siapa sih? Henok, Elia. Henok, Elia. Henok dan Elia yang sudah di surga. Henok dan Elia, ya. Henok dan Elia aja yang jelas-jelas ditulis namanya masuk surga. Dan disaksikan oleh banyak orang ketika mereka naik ke surga. Nggak pernah lagi datang ke dunia bro. Nggak pernah datang lagi ke dunia menceritakan indahnya surga. Nggak pernah mereka promosi di surga itu gini-gini. Nggak pernah. Itu orang yang sudah benar-benar masuk surga loh. Ya sementara mereka ini kan katanya wah nanti dapat 72 bidadari. Dapat yang semok-semok, montok-montok. Berdada mulus segala macam. Putih bersih. Bening. Iya, bening. Ya, tulang-tulangnya pun nampak. Ini kan sesuatu yang kemustahilan. Mustahil kan? Tapi mereka mau terima itu. Yang penting yang ngomong ulama, ustadz. Tapi kalau ustadz itu ngomong kayak itu, kalau ketemu sama aku, saya tanya, ustadz pernah enggak ketemu salah satu aja, jangan 72. Salah satu dari 72 bidadari itu. Pernah ketemu enggak kok Pak Ustadz bisa cerita bahwa bidadarinya seperti ini. Itu bro, ini ada teman satu lagi bro, lanjut. Baik. Oke, Bu Rocky. Ya, KKB Bong, silakan KKB Bong, open mic. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Ngomongin apa tadi surga? Iya sih. Ini Ramadan ya. Katanya Hamas mau nyerang katanya. Siapa Iya, Israel di bulan Ramadan? Oh, masih terus serang ya dia ya? Masih perang ya Pak ya? masih. Cuman
Israel belum belum melakukan invasi darat ke Rafah. Hmm, Belum, belum. iya. Saya dulu pikir waktu waktu belum banyak belajar tentang apa ya tentang ya mungkin udah Kristen tapi belum terlalu paham tentang waktu ABG lah ya. Ngerti Hmm. didengerin dikasih tahu sama orang atau siapa nanti neraka itu ada apa tuh rambut dibelah tujuh lah apalah. Kalau saya belum terlalu paham tentang Tuhan, tentang ajaran Tuhan Yesus, maksudnya belum memperdalam gitu ya, belum benar-benar Hmm. dewasa pikirannya, pasti anak-anak muda pikir itu beneran sih pikirnya tentang kayak begitu-begitu. Ya kalau andaikan nih ya, andaikan pikirnya kalau ada tuh di sorga ada tulangnya doang atau apa, mungkin kalau mereka belum dewasa atau memang tidak lebih disadarkan atau tidak belajar lagi, bisa juga ya mungkin mereka banyak yang percaya gitu. Tapi kalau orang yang udah sadar mungkin nggak percaya, nggak masuk akal gitu. Dongeng-dongeng aja bisa kita percaya gitu loh, kayak gitu-gitu. Pikirnya kok ada dongeng gini, cerita begini ya di Alkitab, pikirnya gitu. Di kitab-kitab gitu kan, atau di mana gitu. Waktu dulu, waktu masih ABG lah ya. Terus kalau masalah Israel diserang, mestinya gini loh, orang-orang ya di dunia ya, yang terutama ajaran sebelah itu ya, mestinya mikir ya gitu ya. Mereka tuh banyak yang nggak mempelajari kitab mereka, jadi dengan ketidaktahuan lah itu yang bikin dan kemalasan mereka yang untuk mencari tahu, untuk belajar sejarah atau di kitab-kitab itu, atau kitabnya mereka atau kitab ya orang Kristen gitu kan, mereka baca mesti tahu dong. Kalau mereka ngerti dan baca, pasti mereka lebih lebih ngerti gitu loh daripada mereka tuh cuman apa sih membaca bahasa-bahasa ya kayak Arab ya, yang nggak paham artinya. Kadang mereka tuh masih masih kecil juga banyak yang nggak paham artinya, cuman dipelajari diulang-ulang begitu terus gitu kan. Hmm. Jadi orang ini banyak yang ketidaktahuan karena mereka kurang mau mendengar dan kurang mau belajar kurang. Makanya ini pentingnya kan bagusnya mungkin Tuhan membuat sesuatu kepintaran untuk orang yang bisa bikin YouTube ini. Ini anggap aja televisi kecil ya, televisi kecil yang begitu banyak nggak hanya satu orang yang bisa memakai, tapi bisa jutaan miliaran orang bisa dipakai, dan itu dalam sekejap, dalam semenit, sedetik kita bisa mendengar informasi. Kalau dulu kita bisa melihat dunia luar. Kalau dulu kan kita cuma nonton TV aja, dibatasin sama TV Indonesia. Kalau sekarang kita bisa lihat luar negeri, lihat di mana-mana, lihat laut yang tidak kita tahu di luar negeri sana, kita bisa tahu semuanya, apapun kebudayaan mereka dan apapun. Makanya dengan cepat, jadi YouTube ini kayak TV kecil yang bisa dipakai banyak orang, seperti senjata juga ya. Media sosial apapun, mau Instagram, mau TikTok, mau apapun, itu seperti senjata. Senjata yang bisa dipakai seperti kayak kita memotong buah, senjata yang bisa bisa mendapatkan keuntungan untuk merubah perilaku orang, menyebarkan ideologi yang baik, bisa juga sebagai senjata yang jahat membunuh diri kita sendiri, bisa saling menebar hoax atau apa ya, kayak memfitnah orang atau memfitnah ajaran tertentu ya, yang ya seperti orang sebelah ya, supaya fitnah ya, nggak ada buktinya ya kan, memfitnah ajaran kita gitu ya. Kalau kita kan kasih data semuanya semuanya benar gitu. Kedua, jadi gini, mestinya orang agama sebelah itu ya mikir ya, jangan serang bangsa pilihan Tuhan, mestinya gitu. Ini kan jadi gini, orang baik aja kalau kita serang, kita bisa akan berhadapan sama Tuhan gitu, kita berdosa. Apalagi Israel ini tidak berbuat salah gitu sama mereka gitu, tidak duluan menyerang gitu kan. Mereka ini udah punya penyakit hati gitu loh ya, bukan ajarannya aja yang udah nyuruh, tapi penyakit hati juga gitu. Apa-apa dendam, apa-apa benci. Nah itulah bukan sifat-sifat yang Tuhan mau. Makanya mereka tuh sebenarnya harus mengalahkan monster yang di dalam diri mereka itu sendiri, ya kan? Karena kuasa-kuasa gelap itu, ideologi-ideologi yang tidak bagus itu, apa, masuk ke dalam hidup, jaringan apa ya, jaringan pikiran otak mereka. Yang ya kayak kalau kita nonton film ya, seperti itu kita nih nonton film, kita bisa ada manusia bisa menjadi monster monster ya. Kalau dia bisa kayak vampir gitu ya, atau apapun lah ya. Nanti kalau dia bisa jadi jahat tuh, ya kan? Nanti bisa jadi normal lagi tuh, netral tuh, jadi orang manusia biasa. Nah itu kalau di dunia ini kayak ideologi gitu ya. Ideologi itu bisa mencuci manusia menjadi jahat pun bisa, ya kan? Nah itu kedua ya. Apalagi kita menyerang bangsa Israel gitu kan, yang bangsa pilihan Tuhan gitu kan, itu habis, itu kena azab loh ya. Saya kasih tahu ini orang-orang sebelah ini, agama sebelah ya, kalian itu jangan pikir orang-orang yang di Gaza dan yang lain-lain itu kalau udah waktunya mereka mungkin jahat, pikirannya jahat terus sama Israel, mereka tuh kena azab loh sebenarnya, sama sama atas dosa mereka sendiri ya. Kalau bahasa mereka itu kan azab ya, kita balikin aja, mereka tuh pada kena azab, nggak perlu dikasihanin gitu kalau udah waktunya kena azab gitu loh. Mau nggak mau ada, sebenarnya dulu saya pernah lihat ya, cucu anak-anaknya juga pada akan musnah kalau kita menjahati orang baik atau orang-orang apalagi bangsa pilihan Tuhan gitu loh.
Walaupun memang itu tidak boleh, maksudnya walaupun itu memang kita kasihan, tapi kalau memang udah waktunya, dia udah kena azab karena dia mungkin jahat senegara itu, ya selalu jahat menjahati Israel terus ya itu udah ada waktunya menabur apa yang menabur badai ya. Jadi dia menuai sekarang ya kan. Nah, ketiga gini, saya mau lihat, saya kan selama ini kan saya wanita ya, saya suka nonton film-film di Indonesia ini dari dulu zaman dulu sampai sekarang. Saya perhatikan ya, ini masih memang belum bukan hanya di sekolah aja ya, orang dipaksa pakai pakai baju tertutup segala macam. Saya lihat film-film di negara ini orang-orang yang Kristen pun ya, yang selebriti Kristen, yang pekerja jadi artis atau apa yang agamanya Kristen, mau agama apa aja, Buddha atau apa ya, Hindu mungkin, mereka selalu kayak kalau mau kerja jadi main film itu harus kadang ada yang mau kayak harus dipaksa gitu, harus pakai ya di baju tertutup gitu, baju jilbab gitu. Saya perhatiin nih. Terus mereka juga harus pakai bahasa-bahasa, pakai aulonya mereka lah disebutin kalau di film-film itu. Jadi orang Kristen itu kalau lu mau cari duit biar jadi film, bukan hanya jadi pejabat yang bisa cepat naik naik itunya ya jabatannya, lu harus itu main film yang beragama orang sebelah itu, pakai baju jilbab sepertinya, kalau enggak pakai sebutin nama Allah-nya mereka. Jadi harus begitu. Ini nih kayak apa ya namanya? Jadi mereka memang sudah memasuki ke mana-mana ya, ke bidang manapun ya, kayak sudah membawa kebudayaan ini dengan cara kayak pemaksaan secara halus ya. Kalau aku lihat ya, ya kan. Jadi kalau nggak ada nih, kayaknya mereka tuh kayak egois gitu loh. Mereka maunya tuh semua perfilman tuh, semua filmnya tuh hanya berbau agama mereka. Selalu dikit-dikit sholat, dikit-dikit itu. Semua, mau orang Kristen juga main jadi artis juga harus ikut-ikut sholat, pakai jilbab, saya liatin. Tuh ada film-filmnya tuh. Baru-baru ini yang baru-baru suka diputar, saya suka nonton juga. Makanya saya juga bingung, ini terlalu egois ya mereka ya. Mereka mengharuskan seperti itu. Nggak ada tuh, saya nggak pernah, jarang lihat orang agama sebelah nih, umat-umatnya ya, main film tentang berbau Kristen, suruh ke gereja gitu, kayaknya jarang banget deh. Saya nggak tahu ya kalau dulu ada apa enggak, tapi kayaknya jarang banget, nggak ada. Mungkin ya berapa persen doang kali ya kalau ada, itu juga kalau sekarang nggak ada. Kalau dulu mungkin nggak terlalu banyak fanatik ya orang-orang sebelah itu ya, di zaman Soeharto atau di zaman apapun ya, yang dulu-dulu ya. Tapi kalau zaman-zaman sekarang ini udah banyak, terlalu fanatik banget ya. Sampai dunia perfilman aja kayak dipaksa seperti itu. Itu egois banget ya. Ya, coba andai kan ada artis yang Islam nih ya, suruh ke gereja gitu, terus berdoa, sebut nama Tuhan Yesus, bisa heboh itu masyarakat. Padahal kan kalau dipikir di negara ini yang nonton film ini siapa? Emang mereka tuh kayaknya mau memakai artis-artis ini untuk menyebarkan agama mereka biar tuh kita terpengaruh gitu loh, bisa pada dari ajaran mereka yang maha apa, yang ramatan ilami apa, nggak tahu lah ramatan apa itu ya. Jadi mereka tuh kayak jadi gini ya, kayak pengen mencuci otak orang-orang agama lain gitu loh ya, masyarakat dengan pakai artis segala macam. Dan yang nggak boleh, mestinya egois, mereka egois loh Pak. Jadi kayaknya nggak ada film yang berbau orang Kristen sekarang udah nggak ada. Mungkin dulu masih ada ya, kalau sekarang nggak ada. Saya lihat mereka memang memakai segala bidang apapun. Ya paling itu aja sih. Saya masih banyak, belum ada orang yang ngomongin masalah ini nih, masalah perfilman juga nih. Karena ini sangat penting juga sih. Makanya kan di YouTube itu kan mereka selalu maunya memurtadkan artis-artis kan. Kayak Celine ini siapa, Angelista apa? Kan dia waktu itu pakai kerudung. Nah, dia bilang, saya sih masih belum murtad ya, tapi saya merasa mencintai Islam. Orang Kristen aja berani bilang mencintai Islam. Orang Kristen aja di film-film saya lihat dia menyebutkan, suruh ada skenario bilang Allah SWT, Allahnya Allah, ya Assalamualaikum segala macam. Ada nggak orang Islam, artis Islam mau nggak kalau disuruh main film nih, Tuhan Yesus, ya mau nggak? Saya belum pernah lihat karena belum. Jadi ini kan yang nonton tuh bukan hanya orang Islam ya. Jadi maaf ya, ini yang nonton juga orang Kristen gitu, orang-orang agama Buddha, agama yang ateis atau apapun. Jadi kenapa ya negara ini terlalu banyak egois banget masyarakatnya ya, seakan-akan tuh mereka doang yang nonton gitu loh. Ya kan kita tuh kayaknya udah paling kesian banget gitu loh. Harusnya mau nggak mau ya udahlah, terima pasrah, nonton aja lah yang berbau agama ini, ya kan? Ya terlalu egois. Semuanya artis-artis kalau yang masuk Kristen langsung kayak si Marsanda lah, siapa? Bukan Marsanda, Asmiranda lah dulu kan, nggak boleh main film lagi segala macem, ya kan, segala macam kan. Terus orang-orang kalau yang masuk Islam, dipuji-puji lah, dinaikin ratingnya lah, dideket-deketin sama ini. Nah, yang anehnya lagi ya, yang sebenarnya selebriti itu siapa ya? Kadang ustadz-ustadz aja udah pada pengen jadi selebriti gitu loh ya. Saya bingung, ini udah nggak ada yang benar semua gitu ya.
udah kayak pengen di apa ya, pengen dipuja-puja, pengen itu kan kayak udah kebudayaan mereka tuh pengen budayaan Arab ya atau apapun agama mereka tuh pengennya tuh masuk ke banyak bidang gitu biar biar orang tuh kayak cepet terpengaruh ya kan, jadi biar cepet banyak yang murtad. Tapi kalau Tuhan itu adil ya, nggak orang yang punya niat-niat seperti itu yang masuk ke dunia perfilman segala macam untuk memperlebar ajaran mereka. Tapi Tuhan tuh adil, banyak malahan yang orang Islam ya kebanyakan yang murtad malah jadi Kristen ya kan. Kadang mereka tuh nggak sadar dalam film-film itu kadang kebongkar ya. Contoh nih saya pernah nonton nih ya, nih Pak, nih jangan kaget ya, ya Pak, jangan kaget ya. Saya pernah nonton sebentar ini terakhir ya. Ya ini terakhir. Saya pernah nonton tiba-tiba ini cewek kalau udah cerai katanya harus kawin lagi, hubungan badan sama orang lain baru bisa balik lagi sama mantannya. Nah itu kan mengerikan kalau anak-anak ABG mungkin masih belum paham. Tapi kalau orang-orang udah umur tua mikir dong, ih geli, Gini Bu, kok bisa begitu? jawabannya mudah Masa Bu. bekas-bekas orang baru bisa balik mantan lagi? Ngeri kan, bener nggak Pak? Kayak sama aja kayak kita, kayak kita tuh kayak, ih bekas orang kita dipakai sama orang terus kawin lagi sama mantan kita. Ih enggak, mantan kita mau sama kita kan itu kayak orang tukar-tukaran begitu. Jadi kayak pesta apa itu? Biar sebut Bapak pikir Bu, sendiri Pak Papel. Oke, gitu aja makasih. Hah? jawabannya mudah Bu, jawabannya. Mereka sedang Iya. mendoktrin ajaran mereka bahwa tidaklah berzina apabila yang berzina itu dalam keadaan beriman. Iya, bener. Yang penting Tidak, dikasih apa di apa namanya? Yang penting kayak kawin dulu menikah gitu. nah, Disahkan sama pokoknya itu doktrin mereka tidaklah berzina apabila berzina dalam keadaan beriman. Jadi kalau mereka sudah yang pengertian beriman itu kan mereka Bu, mereka iya. beriman. Jadi misalnya ya kita pergi ke tempat lacuran, tidaklah Iya. kita melacur kalau kita melacur dalam keadaan beriman. Iya. Paham nggak Bu? Iya. Maka Ya sekarang kan mereka di tuh ajaran mereka nyebutnya ada, begitu. iya, ada poligami syariah. Pokoknya sesuai agama. Mau kawin berapa kali, yang penting syariah. Tidaklah berzina apabila zina itu Iya, bingung. dilakukan dalam keadaan Nah, beriman. saya mau tanya, Ngeri Pak. kan? Saya mau tanya. Mereka kan mengakui hukum Taurat Musa ya. Nah, itu kan ada tulisan berzina. Berzina itu kan bagi saya hubungan bebas ya, nggak boleh hubungan, pokoknya harus setia satu pasangan, nggak boleh lebih. Lah itu kadang ada manusia-manusia di zaman dulu bagi saya ya, itu membuat aturan sendiri ya, yang mungkin yang orang-orang nggak tahu sebelah sana ya, di zaman nenek moyangnya sana ya. Mungkin jadi melanggar perintah Tuhan yang asli dong ya. Hukum Taurat Musa kan mereka mengakui kenapa mereka masih disuruh setia tapi mereka nggak setia. Mereka alasannya untuk mementingkan hawa nafsu mereka doang, membuat aturan untuk hawa nafsu mereka doang. Jadi pikirnya Tuhan tetap tetap mensakan gitu, mengizinkan walaupun mereka harus kawin 2 kali atau 3 kali, yang penting ada perayaan gitu, ada perayaan. Nah terus dia mengakui hukum Taurat Musa tapi mereka melanggar sendiri. Yang buat aturan itu siapa yang di zaman-zaman dulu bisa melanggar seperti itu? Ya itulah ajaran-ajaran siapa itu? Kayaknya kalau ajaran Kristen sama Yahudi kayaknya masih mengikuti hukum Taurat Musa deh. Kalau ajaran-ajaran mereka itu kok udah bisa membelok sih, membuat aturan sendiri lagi tuh di zaman-zaman dulu untuk memuaskan hawa nafsu mereka atau bagaimana itu? Ya kan? Untuk biar disahkan bagi mereka tuh sah di depan Tuhan atau bagaimana? Dan yang aneh kan orang kalau udah nikah mau balik ke mantan ya udah tinggal balik aja ya kan, nggak perlu harus muter-muter dulu ke mana Pak, ke itu ke orang lain dulu kan, jijai banget, jijai Pak. Contoh gini Bu ya, mereka kan paling getol menolak LGBT. Tapi mereka sudah didoktrin, tidaklah LGBT kalau LGBT dilakukan dalam keadaan beriman Bu. Oh gitu, waduh ngeri ya, di Arab aja udah ngeri. Aduh, aduh, jangan-jangan udah banyak kali, hanya diem-diem aja, belum ada ketahuan. Aduh, jijai juga ya, saya mah, aduh ngeri juga ya. Ini mah cuma dibalut aja ya, bagi saya itu cuma dibalut ya. Ya Pak, benar nggak Pak? Halo? Baik, oke. Iya, terima kasih. Ya. Oke, Bang. Iya, makasih. Ya, lanjut dulu ya. Silakan Bung Wani Piro. Iya. Halo, salam, selamat malam. Selamat malam. Udah lama kumur-kumurnya, udah pada muntah. Udah 1 jam saya telat gabung ya. Ini Bang Pavel kayaknya diem-diem wae. Silakan Bang Wani Piro. Gimana kabarnya? Ya, salam juga buat Ibu siapa? Ibu siapa sih? Bebong. Iyalah.
terus Bro Rocky Gemblung. Ini Israel mau meniadakan bulan Ramadan. Bisa nggak lebaran nanti mereka, Bang? Kasihan kalau nggak lebaran. Nggak bisa ini kan halal bihalal gitu loh. Enggak, Bang Pavel udah dengar belum kalau Israel ini dapat fitnah lagi setelah mereka melakukan memberikan sebuah bantuan gitu, beberapa truk gitu yang berjalan dari perbatasan Mesir dengan Rafah kalau nggak salah, terus masuk Gaza, terus kemudian subuh itu jam 4.10 lebih 10 menit itu masyarakat Gaza berbondong-bondong dengan berebut gitu ya, ada ribuan orang yang sampai akhirnya terjadi insiden yang sangat mengerikan menurut saya sih, di mana tewas ada sekitar 127 lebih ya, terus kemudian yang terluka ada 700-an lebih. Itu yang difitnah Israel katanya sama Al Jazeera, itu katanya ditembaki sama Israel, kan heran gitu ya, aneh sekali. Orang Israel yang memberikan bantuan, difitnahnya Israel melakukan penembakan terhadap masyarakat Gaza yang sedang memperebutkan bantuan yang dari Israel tersebut. Dan itu awalnya kan memang dari sopir truk itu dilempari batu sama itu yang mau mengambil bantuan kemanusiaan itu. Terus kemudian ini kan sopir truknya memperingatkan pada mereka untuk minggir gitu ya. Terus akhirnya mereka panik gitu ya. Akhirnya banyak yang terinjek-injek dan terlindas truk itu terlindas gitu ya, karena mereka saling berebut. Dan ini dijarah itu bantuan, belum sampai ke tempat distributornya, tapi sudah dijarah oleh masyarakat Gaza yang menimbulkan akhirnya insiden seperti itu. Dan itu terekam oleh drone dari Israel yang menunjukkan bahwa mereka memang berebut bantuan, dan difitnahnya Israel seolah-olah melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil. Dan itu kan bisa dibuktikan sebenarnya apakah mereka terluka karena luka tembak atau karena terinjak-injak atau bagaimana gitu kan. Ya inilah propaganda dari orang-orang dan pemberitaan luar yang tendensius begitulah ya. Seperti itu, Pak. Artinya gini, Pak, sama dengan kondisi yang ada di negeri ini sekarang. Ya, pemilu. Yang menang rakyat milih paslon 02. Yang dituduh curang KPU, yang didemo Jokowi. Yang sama kan? Curang yang di Wonosobo, Bro. Di Wonosobo enggak. Komisioner KPUD yang tertangkap basah dengan uang barang bukti uang sebesar 286 juta dari 03, Bro. Analoginya itu loh, analoginya kejadian di Rafah itu seperti ini. Yang menang rakyat nyoblos Prabowo, yang dituduh curang KPU, yang didemo Jokowi. Sama kan? Israel yang memberi bantuan, yang dituduh Israel yang dituduh nembakin, kan sama. Nembakin. Ya, akhirnya terpaksa Amerika mengirimkan bantuan dengan cara dijatuhkan dari udara itu ke ini kan, ke pantai di Gaza itu ya. Ya sebenarnya itu juga kurang baik juga ya, menurut beberapa pemberitaan juga mengatakan bantuan itu sangat buruk cara pendistribusiannya. Cuman bagaimana lagi lewat truk ya, dilakukan lewat darat, lewat truk, ternyata dijarah sama mereka ya. Apalagi kalau misalkan didistribusikan sama UNRWA, ini akan lebih kacau lagi, karena kita tahu sebenarnya UNRWA ini dibalik Hamas itu sendiri ya. Jadi makanya ya agak aneh juga sih kalau kita melihat situasi yang terjadi di jalur Gaza antara perang Israel dengan Hamas. Cuman kabar terakhir juga katanya Yahya Sinwar itu sudah terpojok ya. Sempat melarikan diri, meninggalkan beberapa koper uang itu katanya. Dan ke Mesir kalau nggak salah itu, terus kemudian kalau nggak salah itu ke Mesir ditolak. Dan akhirnya berita terakhir kita kurang tahu, cuman ini hanya desas-desus saja bahwa yang jelas sudah ditemukan di mana keberadaannya Yahya Sinwar, tinggal ditumpas saja gitu, berarti dia lari dengan membawa uang ya. jadi selama ini masyarakat Gaza yang menderita, ternyata orang-orang seperti Yahya Sinwar dan yang lain-lain yang menjadi komandan mereka ternyata hidup berpoya-poya dengan berlimpahan uang sampai berkoper-koper di bawah lari. dan ya propaganda yang dilakukan mereka malah justru seolah-olah Israel yang menjadi penjahat perang, padahal mereka sendirilah yang membuat
akhirnya masyarakat Gaza menjadi menderita seperti sekarang ini karena ulah dari Hamas itu sendiri. Gitu Bang Pavel. Mengerikan sekali ya. Iya. Pavel, sebentar motong. Ya. Saya turun sebentar ya, soalnya ada telepon masuk. Nanti kalau sempat Oke, bisa baik, masuk lagi baik. ya. Masuk lagi. Makasih Terima banyak kasih. semuanya Bapak-bapak. Ya, Terima kasih. mari. Oke. Tapi sebetulnya ya rakyat Gaza itu punya pilihan, ya pilihan untuk hidup normal. Tapi karena sudah doktrinnya sedemikian rupa, karena contoh gini ya, pernah saya baca berita rakyat Gaza yang akhirnya mendemo Hamas malah ditembakin Hamas, langsung dibunuh. Sehingga mereka di satu sisi ketakutan terhadap serangan Israel, di sisi yang lain mereka juga ditekan oleh Hamas itu sendiri. Kalau mereka tidak mau jadi tameng manusia, ya mereka tetap dihabisin. Dan pemberitaannya selalu fitnah, bro. Pemberitaannya selalu fitnah yang melakukan Israel. Jadi segala sesuatu yang buruk ditimpakan pada Israel. Padahal yang melakukan adalah Hamas itu sendiri. Bahkan Hamas kan berbaur dengan masyarakat sipil gitu ya. Ya, termasuk di negeri kita ini ada juga juru bicara Hamas, bro. Siapa tuh? Minyak goreng lagi? Bukan. Iya, juru bicara Hamas ada di sini, bro. Ya kan? Cuman sekarang suaranya sudah agak berkurang setelah bantuan negara kafir ditarik. Kenapa? Ternyata dia juga omong kosong doang, nggak bisa dia ngasih bantuan kan? Harusnya ketika dia teriak-teriak bantuan negara kafir ditarik, ambil alih dong. Ya, ambil alih. Dia juru bicara cuman keluar-keluar doang. Oh, yang orang Sudi itu ya? Yang orang Sudi. Iya, kan juru bicara Hamas. Iya kan? Kan dia tidak pernah fair menilai satu permasalahan. Bahkan ya kita lihat sebetulnya saya sedih juga ketika di forum PBB delegasi Israel berbicara, dia langsung keluar, bro. Iya, aneh. Emang gue pikirin gitu ya, kalau menurut pikiran dari kepala negara yang lain mungkin berpikir begitu ya. Emang gue pikirin mau keluar mau urusan lo gitu ya. Iya, harusnya etikanya. Ini kan masalah etika ya, etika diplomatik internasional di forum PBB. Ketika delegasi negara yang tidak kita suka pun, kita tetap harus bertahan di situ kan. Logikanya, jangan ilmunya emak-emak tarwiyah ini, gengnya Anies ini, tarwiyah ini teriak-teriak doang. Tahu kan? Emak-emak tuh tarwiyah tuh, ibu tarwiyah tuh. Yang teriak-teriak sampai suaranya habis itu. Ibu tarwiyah itu. Yang maki-maki Jokowi terus. Harusnya kan negara-negara lain masih mau mendengar delegasi Israel supaya ada perimbangan. Jangan informasi cuma sepihak, harus dua pihak dong. Ya kan? Dari delegasinya Palestina kayak gini, dari Israel kayak gini. Jangan ketika Palestina ngomong dia bertahan, giliran Israel yang ngomong dia langsung keluar. Ini sih perempuan model apa, juru bicara model kayak gini, bro? Memalukan. Iya, yang gitu-gitu mau jadi juru damai gitu ya. Gimana mau jadi juru damai? Kalau misalkan berpihak hanya pada salah satu pihak dan tidak mau mendengar dari pihak yang berseberangan, harusnya yang namanya yang namanya juru damai ya harusnya netral gitulah. Netral. Ini enggak. Itu kan disorot di TV itu kan, kita dia itu langsung keluar begitu delegasi Israel ngomong. Langsung keluar. Ora sudi katanya, ora sudi dengarkan. Ini kan enggak bener etika-etika seperti ini, bro. Cuman kabarnya ini ya, kita dengar-dengar kan ini ya, pemberitaan dari luar negeri katanya itu sebenarnya dalam kurun waktu kemarin tahun 2023 sebelum 7 Oktober terjadi, itu sebenarnya Indonesia katanya mau menjalin hubungan menormalisasi hubungan lah dengan Israel, walaupun itu cuma dalam hubungan dagang gitu ya. Tapi rupanya Ma'ruf Amin mencak-mencak gitu ya, nggak terima gitu ya. Walaupun gagal sebenarnya, tertunda mungkin ya. Semoga lah nanti pemerintahan yang akan datang itu akan dilanjutkan dengan hubungan antara Indonesia dan Israel. Bro. Walaupun sekelas wakil presiden, bro, ternyata otaknya cupet, bro. Tidak pernah berpikir secara objektif dan jernih. Karena sudah doktrin itu, bro. Doktrin membenci Israel. Sama seperti
orang yang membenci Jokowi. Sama. Apapun yang dilakukan Jokowi salah. Salah semua. Ya, apapun yang dilakukan Jokowi salah. Jokowi berak pun dibilang salah. Jadi apapun yang dilakukan Israel walaupun mereka membela diri tetap salah, bro. Doktrinnya doktrin kebencian terus. Padahal jujur aja ya, salahnya Israel kepada Indonesia itu apa sih? Apa sih? Nggak ada kan? Lebih banyak manfaatnya Israel bagi Indonesia. Ketika tsunami Aceh terjadi, negara pertama yang ngirim bantuan itu Israel. Negara Arab mana ada, sampai sekarang nggak pernah negara-negara Arab kirim bantuan apabila terjadi bencana alam di Indonesia. Nggak pernah, bro. Nggak pernah. Sampai-sampai kemarin yang di Cianjur, bro, gempa Cianjur, orang Kristen ngirim bantuan aja, bro. Padahal sama-sama warga negara Indonesia. Udah, jangan diingat-ingat lagi lah. Bukan diingat-ingat gini, bro. Artinya doktrin kebencian itu sudah tertanam begitu dalam sehingga menghilangkan rasionalitas, bro. Iya sih. Jadi uangnya diterima rasional, tapi uangnya diterima tapi organisasinya atau gerejanya katakanlah seperti itu ditolak gitu ya. Ya maksudnya mereka sih bukan mau siar agama atau melakukan misionari. Tapi sebenarnya mereka kan cuma menunjukkan organisasinya ini loh yang memberikan bantuan terhadap gempa Cianjur gitu ya. Padahal tidak mengatasnamakan ini kan sebagai agama. Contoh, Wakil Presiden menolak terjadi hubungan dagang atau hubungan apalah dengan Israel. Pertanyaannya, ruginya di mana? Arab Saudi, ya, negeri asal agama Islam aja mau menjalin hubungan diplomatik kok dengan Israel, menjalin hubungan dagang segala macam. Mesir juga, Yordania juga. Lah Indonesia ini jauhnya begitu jauh dari Timur Tengah, paling ribut kalau masalah urusan Israel, paling ribut. Padahal kita nggak dirugikan sama sekali. Malah kita akhirnya masuk dalam kotak kebusukan, bro. Kita akan seperti ini terus, warga negara kita tidak akan pernah bisa menjadi cerdas. Karena apa? Sudah didoktrin kebencian. Coba kita tanya sama Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, salahnya Israel sama Indonesia itu apa? Pasti jawabannya, wes, ora penting. Yang penting benci aja. Pokoknya habisin Israel. Alasannya apa? Wes, ora penting alasannya. Nggak pakai dalil lagi, bro. Ora penting. Karena udah sama-sama tahu. Udah sama-sama tahu, cuman munafik aja kalau mau ditunjukin gitu kan. Padahal itu ada kan di itunya kan. Nah iya, mereka teriak-teriak hukum Taurat harus dihormati ya, hukum Taurat, Injil, Quran segala macam kan, kitab Zabur. Tapi kok yang dimaki-maki Zabur, Alkitab, Taurat, dimaki-maki terus. Padahal di ayat mereka harus dimuliakan kan, kitab-kitab yang lain itu kan, yang dari Yahudi kan. Enggak, sama seperti kan? Yang Bro tadi bilang tentang bantuan yang di Cianjur gitu ya. Sama dengan ini cuma sekedar ini ya, sekedar apa namanya? Sekedar ya tanggapan aja ya. Mereka kan ya menerima itu 4 kitab selain kitab mereka itu juga kan Taurat, Zabur, Injil gitu kan. Satunya lagi apa? Lupa saya. Mereka mengimani itu, tapi mereka menolak umatnya. Sama saja ketika bantuan mereka menerima uangnya, tapi menolak yang ngasih bantuan. Menolak orangnya. Ya. Jadi, contoh gini ya, mereka menghina umat Zabur, umat Injil, umat Taurat. Mereka menghina kan. Tapi ketika naik haji ternyata banyak juga dana-dana yang dari umat Zabur, umat Injil sama umat Taurat itu malah dipakai untuk ngongkosin mereka ke ibadah haji, bro. Iya kan? Nah contoh nih, duitnya mau. Contohnya bro. Apa contoh? Ya, contoh gini. Contohnya. Gini. Biaya haji kan hampir 100 juta. Ternyata jamaah cuma ditarik 34 juta atau berapa gitu. 54 juta atau berapa. Sisanya uang pajak. Yang bayar pajak itu siapa? Jujur aja, kalau orang pajak mau buka-bukaan, siapa sih pembayar pajak terbesar di Indonesia ini?
yang paling banyak membayar pajak gitu ya. Iya, pembayar pajak terbesar itu siapa coba? Itu berarti lebih dari 40% ya dapat subsidi dari pemerintah berarti ya. Iya. Itu spesial buat Saya umat pernah mereka baca. gitu ya. Saya pernah baca ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan itu bayar pajak tiap tahun itu berapa puluh miliar lu bro. Satu orang bro. Tapi kan penghasilannya triliun. Gak heran. Lah artinya gini loh bro. Kita ini bro bayar pajak motor aja kadang nunggak bro. PBB pernah nggak kita bayar? Coba aku tanya lah sama umat-umat muslim ini. Kalian PBB tiap tahun tertib nggak bayar pajak? Nggak bakalan bro. PBB itu nggak pernah mereka bayar bro. Itu contoh yang paling kecil. Karena PBB menyangkut seluruh masyarakat. PBB bro. Pajak bumi dan bangunan. Bro, channelnya bro Pavel tuh ada yang bilang di live chat katanya channel fitnah gimana sih? Fitnah gimana? Kita ngomong kebenaran kok fitnah gimana sih? Fitnah dari mana? Kita ngomong kebenaran kok. Jujur aja kalau aku ya diskusi sama mereka tentang sok-sokan itu saya hanya ngomong, lo bayar PBB enggak? Kan gitu aja. Kalau saya jujur aja bro, saya nggak pernah terlambat bro. PPH, PBB, pokok hal-hal yang paling remeh-temeh itu saya tertib bro. Karena ketika kita setia untuk hal-hal yang kecil, kita pasti setia untuk hal-hal yang lebih besar. Itu bro. Motor pajaknya 1 bulan belum berakhir saya udah bayar. Mobil juga gitu. PBB rumah, PBB tanah, saya tetap langsung saya bayar bro. Saya tidak mau, karena itu kewajiban kita sebagai warga negara. Jangan cuma keluar-keluar congor-congor sana sini mengatakan kafir nggak ada artinya di republik ini. Iya kan? Kita mau belajar setia hati dari yang kecil-kecil, dari yang kecil. Pajak bodong, pajak motor bayar, PBB nggak pernah bayar. Tapi teriak-teriak sok paling hebat, sok paling agamis. Paling bayar nunggu pemutihan. Nunggu pemutihan. Ketika ditagih nanti ngomel-ngomel. Iya kan? Tapi ngomong agama nomor 1. Agama kan mengajarkan ketertiban. Iya kan? Tertib. Aku kalau biasanya banyak, kalau teman diskusi aku, misalnya face to face, aku cuma satu, lo tertib bayar pajak nggak sih? Pajak yang semua masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, yang harus wajib itu PBB bro. Kalau NPWP belum tentu. PBB aja, pajak bumi dan bangunan. Itu semua rumah tangga pasti ada PBB-nya. Pertanyaannya dibayar atau enggak? Bro, kemarin itu kemarin tuh kami beli tanah gereja sama umat seberang. Enggak ada sertifikat tapi enggak ada pajaknya bro, itu gimana tuh? Ya diurus dulu pajaknya bro, supaya bisa balik nama bro. Iya, berarti selama ini dia nggak bayar pajak gitu tanah itu. Iya, nggak bayar. Kalau belum pajak itu belum dibayar bro, PBB-nya nggak bakalan bisa balik nama bro. Iya, balik nama sertifikat. Itu bro masalahnya. Padahal jujur aja ya, PBB itu sebenarnya kecil kan? Murah sih sebenarnya itu kalau di kampung kayak gitu kan. Murah, 1 tahun hanya 60.000. Hanya 60.000 1 tahun kok. Iya. Tapi gayanya orang-orang ini bro, minta ampun, sok-sokan agamis segala macam. Bayar PBB setahun 60.000 atau 50.000 aja tak mau. Bukan tak bisa ya, tak mau. Berapa sih 50.000 1 tahun? Tutup mata kita bayarnya. Soalnya nggak mau bro. Tapi ngomong tentang agama. Aku sih fair-fairan kalau ngomong kayak gini bro. Jadi bro Pavel, kalau nggak segera dibayar PBB-nya, PBB-nya itu kan kewajiban si penjual bro. Iya betul. Jadi dia harus melunasi PBB tertunggak itu berapa tahun dia nggak bayar. Loh, saya punya juga properti di luar pulau. Nah, di luar pulau nih, terpisah dengan pulau yang saya tinggalin. Setiap tahun saya tetap pulang ke sana hanya untuk bayar pajak bro, PBB bro.
karena sistemnya belum online. Saya harus pergi ke sana hanya untuk bayar pajak PBB, bro. Dan itu pun tanah saya sebagian diambil untuk bangun musola, bro. Apa enggak celaka 12 kayak gini? Musola tanpa ada surat, itu tanahnya tanah negara, bangun ngambil tanah saya sekitar 50 meter. Makanya kemarin ketika ada calon pembeli, saya ngomong apa adanya. Ini tanah ini diambil 50 meter oleh musola ini. Wah, itu musola Pak, nggak bisa dibongkar. Oh, saya nggak peduli. Mau itu musola, masjid, gereja, kalau dia sudah melanggar hak saya tetap akan ukur ulang, kemudian perintah harus bongkar. Kan gitu. Jadi nggak usah sok-sokan. Ya sama seperti Gaza ini, nggak usah sok-sokan lah. Kenapa saya katakan masyarakat Gaza sekarang seperti ini? Karena mereka terlalu sok dengan mereka punya surga, bro. Dan kemudian di negara ini berbanyak warga-warga negara ini berbicara, mereka sering memposting tentang Palestina itu hanya berdasarkan emosi, bro. Nggak realistis. Save Palestina, save Palestina. Kita teriak save Palestina sementara warga Palestina sendiri tidak mau diselamatkan. Iya, betul. Kan aneh kan? Kan pertanyaannya simple kok. Sebetulnya ya, warga kan? Gaza itu mau nggak sih diselamatkan? Nggak mau mereka ternyata diselamatkan. Sepertinya kandidat kemarin yang mengangkat isu Palestina rupa-rupanya malah terjungkal ya. Iya, terjungkal, akhirnya terjungkal. Malah hasil dari penghitungan suaranya malah jauh di bawah nomor 2 gitu ya. Jadi mereka sengaja mengangkat isu-isu yang di luar negeri sebenarnya, bukan di dalam negeri yang seharusnya misalnya gitu ya. Misalnya paslon 1 atau paslon 3 menang, misalnya kan kampanye atau program mereka itu adalah memberi penguatan bahkan memerdekakan Palestina. Pertanyaannya, nanti programnya bisa makan gratis buat masyarakat Gaza. iya, caranya seperti apa, bro? Lah nggak tahu itu. Ya, mungkin sudah ada program khusus untuk masyarakat sana gitu ya, atau mungkin akan mendirikan. Kemarin ku balas itu waktu ketika Prabowo nanti punya keinginan atau Jokowi membagi-bagi sembako kepada rakyatnya, itu perintah undang-undang loh. Membagi-bagi sembako itu diributkan, bro, dibilang Jokowi curang, pengecut, bla bla segala macam. Tapi giliran Jokowi ngirim 120 ton bahan makanan dan 60 ton obat-obatan ke Palestina, nggak ada yang protes, bro. Padahal itu bukan perintah undang-undang loh, bro. Ketika Jokowi ngirim 120 ton itu bukan perintah undang-undang, tetapi sembako kepada rakyat Indonesia ada perintah undang-undang. Ini kan yang teriak-teriak ini kan kutu kupret bergelar cekgu besar, bro. Para politisi yang congornya itu ngomongnya bikin bau, bro. Iya kan? Artinya apa? Kalah ya kalah, nggak usah ngurusin Jokowi karena 02 menang karena Jokowi bagi-bagi sembako segala macam. Jokowi bagi-bagi sembako, salahnya di mana? Yang dibagikan kepada rakyat Indonesia. Tapi giliran Jokowi bagi-bagi sembako udah bagi ke Palestina juga loh, bro, ke sana kan. Yang 2 pesawat itu sih. Iya, tapi kan itu kan bukan perintah undang-undang. Itu bukan perintah undang-undang. Ada enggak undang-undangnya yang mewajibkan Jokowi ngirim bantuan segitu? Enggak ada, bro, undang-undangnya. Tapi ribut semua tapi tetap aja dihujat. Yang dihujat Jokowi ketika bagi sembako, bro, kepada rakyat Indonesia. Padahal itu udah ada programnya, udah disetujui sama DPR kan. Undang-undang, bro, sudah undang-undang. Amanat undang-undang. Artinya kalau presiden memberikan bantuan sosial kepada masyarakat pasti disetujui oleh DPR, nggak mungkin tidak, karena pemerintah kan relasinya kan sama DPR gitu. Bukan undang-undang lagi, bro. Sebetulnya bukan undang-undang lagi, tetapi konstitusi pasal 44 kalau nggak salah. Rakyat miskin dan rakyat telantar, kaum fakir miskin, rakyat telantar ya dipelihara oleh negara.
Itu perintah konstitusi, bro. Tetapi ada enggak perintah konstitusi memberi makan kepada rakyat Palestina? Enggak ada, Itu kan bro. bantuan. Ya, saya sih nggak berpihak kemana-mana ya. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh Jokowi ketika memberi bantuan ke Palestina dengan 2 pesawat itu sih, itu kan bantuan kemanusiaan. Jadi di luar Nah, di luar konstitusi lah. Jadi patut diacungi iya, jempol juga sebenarnya Jokowi gitu loh. betul. Maksudnya tuh gini, kenapa ketika Jokowi menjalankan perintah konstitusi untuk rakyat Indonesia, mereka ribut? Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu. Ya, memberi bantuan ke masyarakat sendiri sesuai konstitusi malah dipertentangkan, Diributkan. bahkan diributkan, dituduh itu sebagai kampanye terselubung begitu ya. Itu yang Ya, ngomong para akademisi kepala-kepala botak, bro, yang aku pinter semua, bro. Ciku besar. Nah, itu masalahnya, ciku besar. Akademisi. Tapi mereka bungkam mulutnya ketika Jokowi tanpa perintah konstitusi ngirim bantuan 2 pesawat penuh bahan makanan ke Palestina. Ada enggak perintah konstitusinya? Enggak ada, bro. Tapi enggak ada yang komentar. Tidak ada yang mengkritisi. Nah, sementara paslon 1 dan paslon 3 serta antek-anteknya semua para cikgu-cikgu besar nih, bro, enggak pernah, bro, ngirim bantuan ke Palestina. Enggak pernah. Makanya banyak ketika kotak-kotak sumbangan diedarkan di jalan-jalan, bro. Bantu Palestina itu kan. Karena Ini apa? Orang para akademisi ini enggak mau keluar duit, bro, bantu orang Palestina, bro. Bisanya keluar-keluar doang. Bisanya cuma keluar-keluar doang. Modal mulut, modal cikgu. Apa gara-gara sebelumnya itu kita pernah mengirimkan bantuan berupa ya bantuan kemanusiaan 2 pesawat itu kan. Terus kemudian ketika di PBB Menteri Luar Negeri kita ketika Israel melakukan sesi tanya jawab justru walk out. Apa gara-gara itu kan merasa sudah kasih bantuan dua pesawat mungkin ya? Atau bagaimana, nggak ngerti itu. Ya, bantuan Israel lebih banyak lagi, bro, sebetulnya ke Gaza. Lah iya, wong mereka saling berperang saja masih sempat-sempatnya memberikan bantuan, tapi bantuan itu justru disalahgunakan oleh masyarakat Gaza dengan berebut dan menjarah seperti bro, itu. Ya. Sampai ke tempat distribusi. Bro, ya. Tapi saya pernah ke sana, bro. Saya pernah ke sana sehingga bisa cerita, bro. Saya pernah ke sana. Rakyat Gaza ini, bro, hidupnya makmur sebetulnya, bro. Ya makmur karena bantuan dari Israel maupun donasi dari negara-negara kafir. Maka mereka saya katakan ini masyarakat yang pemalas. Masyarakat pemalas, bro. Mereka masyarakat pemalas kok. Hidupnya mewah. Ada yang teriak-teriak kan. Ada yang teriak-teriak di atas apartemen itu yang katanya berapa hari nggak makan ayam gara-gara perang. Ingat nggak tuh yang protes sama Hamas itu? Yang masyarakat Gaza teriak-teriak gitu. Iya. Mereka hidup nyaman, nggak perlu kerja, mereka tetap makan, bro. Hidup mewah. Nah, itu ya, kan tadi saya bilang pilihan. Itu pilihan. Ketika donasi dari negara kafir ditarik, bro, mereka sekarang kan pelojotan semua. Tapi toh Israel tetap ngirim bantuan kan? Tetap ngirim bantuan. Yang sangat disayangkan ini kan Israel ketika ngirim bantuan nggak keluar-keluar, nggak kayak model kita ini, juru bicara ini. Amerika juga ya, walaupun lewat pesawat dilempar dari atas itu, ada 2 pesawat itu dilempar pakai parasut, tapi ya bikin kacau juga sih sebenarnya. Cuman ya, memang gimana caranya lagi ya, karena sudah lewat darat susah, lewat udara apalagi gitu. Lewat manapun jalurnya yang namanya kondisi perang seperti itu ya. Belum lagi attitude masyarakatnya yang seperti itu, nggak bisa diatur gitu ya. Padahal udah dikirim bantuan lewat darat, distribusi lewat truk itu kan ada ininya kan, ada panitianya lah paling tidak itu kan. Tinggal nunggu dibagi, kenapa ya mesti dijarah gitu ya. Akhirnya jadi korban kan, banyak korban itu yang 100 lebih. Makanya pertanyaannya gini, bro. Orang-orang di negeri kita ini kan mau membebaskan Palestina, memerdekakan Palestina. Memerdekakan dari mana? Sementara yang menjajah rakyat Gaza, rakyat Palestina tuh Hamas, tidak pernah dikutukin oleh Menteri Luar Negeri kita, bro.
Iya betul. Yang Jadi menjadi, gini ya, di yang live menjajah chat itu ini kan ada siapa? ini. Iya, di live chat itu kan ada yang apa ya namanya, yang namanya nice boy itu ya. Dia komentarnya agak aneh juga sih bro. Dikiranya kita apa namanya kontra dengan Palestina atau membenci Palestina atau tidak suka dengan Palestina. Oh, Bukan seperti itu. Yang kita kritik bukan itu seperti itu. Hamas. Jadi yang terjadi antara peperangan Israel dengan Hamas itu yang kita kritisi itu Hamas, bukan Palestinanya, bukan. Jadi Anda ini kurang ini ya. Orang Nggak. literasi. Iya kan? Jadi tadi kan pilihan. Kalau masyarakat Gaza tidak mau melepaskan dirinya dari Hamas, ya akan seperti ini terus. Akan seperti ini terus, bahkan mungkin lebih parah lagi. Kenapa? Mereka mau kok dijadikan tameng hidup, tameng manusia, mereka mau. Ya kan repot, bro. Terus tentara Israel ketika maju masuk ke Gaza, Bro, orang-orang Hamas membaur dengan masyarakat sipil. Yang namanya sambil tentara, bro. iya. Hmm, hmm. Itu yang di Masa live chat bro. dipilih-pilih ditanyain satu-satu kamu Hamas atau enggak? Enggak lah. Dan kita dikutuk bro sama yang di live chat bro, katanya dilaknat katanya. Dilaknat sama siapa? Enggak apa-apa, Itu dilaknat dibaca sama aja, Allah. dibaca aja. Iya katanya. Enggak apa-apa. Eh, Wong tanpa raji aja nantang untuk dilaknat sampai tanggal 1 Januari enggak. 2023 enggak terjadi kan? Kita gimana ya? Kita berusaha untuk mencerdaskan orang-orang seperti ini. Bukannya kita sok pinter atau bagaimana. Kita berusaha untuk berdiri di atas kaki yang netral, katakanlah seperti itu, dengan cara untuk memberikan pemberitaan yang berimbang, informasi yang berimbang. Artinya kita tidak berpihak pada salah satu pihak. Iya. Yang namanya Hamas ini kan Gini memang loh, bro. organisasi teroris. Ya, kalau Iya. misalkan Sama mereka nggak sama mau Hamas dikritik ya. sama seperti yang dialami TNI, bro. Ketika memberantas KKB kan, memerangi KKB. Kan capek nanya orang-orang Papua, kamu KKB apa bukan? Ya, karena kulitnya sama, rambutnya sama-sama keriting, ditanyain satu-satu nggak mungkin kan? Ya mungkin bisa lah seperti itu analoginya begitu ya, karena memang kondisinya kan berbaur dengan masyarakat gitu ya. Jadi Nah, uh, itu tadi tidak bisa dibedakan antara Hamas dengan masyarakat sipil masyarakat Gaza gitu. sipil. Itu. Iya, jadi makanya kalau kita menentang dengan perilaku Hamas yang memperlakukan warga masyarakat Israel pada 7 Oktober itu dengan melakukan penculikan, pemerkosaan, pembunuhan dan pembantaian seperti itu, ya itu memang Hamas itu teroris. Jadi bukan berarti kalau Hamas itu berbaur dengan masyarakat Palestina terus kemudian kalian bela-belain mati-matian seperti itu seolah-olah Hamas adalah pahlawan. Akan sangat aneh, absurd sekali dengan cara pikir yang seperti itu Nah, gitu. makanya karena apa? Mereka sudah ditanam doktrin bahwa Hamas itu tentara Allah, bro. Doktrinnya di situ. Mau apapun yang dilakukan Hamas itu benar di mata mereka. Mau memperkosa, lu enggak apa-apa memperkosa. Kan memperkosa dalam keadaan beriman tidaklah dianggap memperkosa kalau memperkosa dilakukan dalam keadaan beriman. Ini doktrin-doktrin yang menyesatkan sebetulnya. Bayangkanlah ada ibu-ibu hamil, bro, ditembak, bayinya di perutnya dibuka. Itu yang saya baca saya ikutin dari channelnya India Today itu. Ngeri, bro. Tidaklah membunuh kalau membunuh itu dalam keadaan beriman. Kan konyol jadinya. Kasihan warga Palestina, warga Gaza, warga sipil Gaza. Kasihan. Mereka sekarang menanggung akibat. Akibat yang dilakukan oleh siapa? Hamas. Iya kan? Mereka mau makan apa? Makan rumput terpaksa karena sawah di sana nggak ada. Mau nanam apa? Gandum, apalagi gandum. Nah, ini yang kita tidak pernah berpikir secara objektif. Orang-orang di sini ini. Objektif aja. Kita nggak peduli kan di Palestina banyak juga orang Kristen. Banyak, bro. Tapi kita melihat bukan dari sisi agama. Dari sisi kemanusiaan, penyebabnya apa sih penyebabnya sehingga hal ini terjadi? Kan gitu kan? Betul. Kalau tanggal 7 Oktober itu tidak terjadi sesuatu, apakah akan ada terjadi peristiwa seperti ini? Enggak kan? Enggak bakalan.
Nah, kenapa mereka sekarang mau mengubarkan bulan Ramadan? Ini sudah agenda rutin mereka. Ketika bulan Ramadan selalu ada keributan, mereka bikin keributan di Masjid Al-Aqsa, bro. Selalu itu, tiap bulan Ramadan. Maka keluar-keluarlah si Hamas akan menghabisi Israel pada bulan Ramadan. Dan itu biasanya untuk merebut simpati, iya, dari negara-negara sesama. Itu seiman lah. Iya. Itu makanya kadang padahal ya berapa kali kejadian kerusuhan yang di Masjid Al-Aqsa yang micu kan mereka sendiri kan. Misalnya ada polisi Israel dilemparin batu terus mereka lari ke dalam masjid. Kan itu pemukiman. Enggak, kalau bulan Ramadan biasanya sentralnya di Al-Aqsa, bro. Entah itu polisi digebukin, ditusuk, ditembak, terus mereka lari ke dalam Masjid Al-Aqsa. Makanya ada satu video kan, ternyata mereka sudah ngumpulin batu. Iya, kita nggak memukul rata warga Palestina seperti itu ya. Itu kan yang kita kritisi dari tadi itu kan memang Hamas gitu. Ya ada banyak beberapa orang Palestina yang sebenarnya benar-benar beribadah di Masjidil Aqsa gitu ya. Mereka benar-benar beribadah di bulan Ramadan dan beribadah di bulan suci gitu ya. Bahkan di hari-hari Jumat itu mereka beribadah dengan khusyuk gitu. Tapi tiba-tiba ada serangan yang datang tiba-tiba dari sekelompok orang yang menggunakan petasan gitu ya. Kembang api dilemparkan ke kerumunan, terus kemudian memicu provokasi terhadap polisi Israel. Ya gimana mereka tidak bertindak? Yang namanya orang membuat kerusuhan di tempat seperti itu, apalagi katanya kan tempat suci gitu ya. Tapi lagi-lagi yang disalahkan ya katanya Israel yang menganiaya warga Palestina. Padahal itu kan perusuh gitu ya. Gimana kalau perusuh nggak ditindak gitu ya? Nanti kalau yang jadi korban sesama warga Palestina sendiri karena yang membuat rusuh kan juga orang-orang seperti itu juga yang disebut Hamas itu tadi, orang-orang yang bertindak teror seperti itu. Ya kita nggak memungkiri bahwa mereka itu juga banyak yang bertujuan ke Masjidil Aqsa itu untuk beribadah gitu ya, untuk khusyuk, untuk menghadap Tuhannya gitu. Tapi kan yang diberantas sama Israel ini kan orang-orang yang membuat aksi-aksi teror. Ya contoh sudah jelas sekali ya bahwa banyak kejadian seperti Bro Rocky tadi bilang di bulan Ramadan biasanya di Yerusalem itu biasanya akan terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dipicu oleh sekelompok orang yang melakukan aksi-aksi teror seperti itu. Memang tujuannya seperti itu untuk mendiskreditkan Israel seolah-olah Israel membuat semacam aksi yang menganiaya warga-warga Palestina yang sedang melakukan ibadah dan nantinya akan membuat semacam simpati dari negara-negara sekitar yang sesama ini kan. Tapi toh rupanya negara-negara Arab sudah mulai sadar, sudah mulai ngerti kayak Arab Saudi lah contohnya ya. Dan Mesir juga sudah mulai sadar mereka. Gini bro, Masjidil Aqsa itu dijaga oleh polisi Palestina. Itu pertama, saya pernah ke sana, dijaga oleh polisi Palestina. Tapi ketika perusuh-perusuh ini menggunakan Masjidil Aqsa untuk niatan atau aksi mereka, polisi-polisi Palestina yang menjaga itu tidak bisa berbuat apa-apa, bro. Mereka takut sama para perusuh. Akhirnya minta bala bantuan ke polisi Israel gitu kan. Iya, akhirnya polisi Israel yang turun, gitu loh. Teruslah di framing. Padahal ternyata dalam satu video di Masjid Al-Aqsa itu mereka malah main sepak bola, numpukin batu. Di dalam itu batu-batu sama main sepak bola. Itu ada sebuah video ini dalam situasi perang yang sekarang ini ya bro ya, di Yerusalem ini polisi wanita Israel yang sedang berjaga di Yerusalem itu buat mereka para muslim yang benar-benar tujuannya mau ziarah, mau beribadah, mereka ya damai-damai saja, bahkan mereka selfie bareng sama polisi wanita Israel yang menggunakan senjata laras panjang. Itu mereka bangga berfoto bersama polisi wanita Israel. Jadi kalau mereka memang tujuannya damai ya it's okay gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan orang-orang yang ini bikin teror itu. Itu makanya kita harus sadar, melihat segala sesuatu harus objektif. Jangan niru Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lah, nggak usah ditiru itu model kayak gitu. Nggak bisa dijadikan contoh yang baik. Kita harusnya kan objektif melihat segala sesuatu. Karena apa? Ketika kita dipersoalkan pun kasus Papua, kasus apapun oleh bangsa lain, pasti kita ribut juga kan, nggak terima, kenapa ngurusin bangsa saya, kan gitu kan. Kalian urusin negara kalian sendiri. Ya sama sekarang ini kan, ngapain Retno Marsudi ngurusin Israel sama
Palestina. Wah, itu perintah konstitusi katanya. Ya, perintah konstitusi yang mana? Coba sebutkan. Pembukaan konstitusi. Hak kemerdekaan nggak disebutkan kok itu nama Palestina. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Enggak Palestina doang. Nggak ada kalimat Palestina di situ. Pembukaan konstitusi kita. Cuman kita sok-sok pinter aja. Memutarbalikkan kalimat kan. Nice Boy bilang lagi bro, katanya kita Yahudi pesek bro. Enggak apa-apa ya di pesek. Enggak apa-apa. Aku mancung daripada Arab mancung tapi kerjanya ngesek doang di Bogor sana, di puncak. Pilih mana? Kalian pasti terpilih lebih baik jadi Arab mancung tapi kerjanya ngurusain perempuan Indonesia. Jadi susah bro ya, kita dari tadi udah menjelaskan dengan jungkir balik lah katakanlah seperti itu. Bagaimana supaya si Kadrun ini terbuka mata hatinya, terbuka jalan pikirannya, bahwa kita ini bicara bukan asal jeplak gitu. Kita sesuai data fakta dan apa yang terjadi di sana, dan kita berusaha untuk netral, bukan kita membela salah satu pihak, tidak. Ya, saya cuman pesan sama si siapa, Nice Boy ini, Nice Boy, kau tuh hidupmu lebih mulia kakinya Habib daripada kehormatanmu. Loh ya ada kok. Kakinya Habib itu lebih mulia dari kehidupanmu, Nice Boy. Bahkan sisa rotinya aja buat rebutan ya bro. Makanya gua sisa roti. Padahal isinya gudal sekali. Padahal isinya kan gudalnya Yaman kan. Isinya kan gudal. Ngerti nggak gudal? Tahu. Tahu nggak orang Jawa tahu. Iya, kotoran gigi. Hina sekali ya. Kotoran giginya Yaman aja masih rebutan. Gimana sih? Dan itu ada loh yang nggak sikat gigi tiap hari, nggak ada yang nggak sikat gigi gimana aja. Jadi kalau kita sebut umat budal nanti marah. Nah, kalian tuh umat budalnya Arab Yaman. Saya nggak ngomong gitu loh. Baik. Oke, Bung Rocky, Bung Wali, kita sudah hampir 2 jam. Oh iya, Bro Pavel, saya mau out dulu karena baterai saya sudah ganjar. Janggar. Iya, sama bro. Saya juga live dulu ya. Terima kasih, salam waras. Thank you. Terima kasih kawan-kawan semua, itulah ya. Kumur-kumur kita bersama Bung Rocky dan juga kawan-kawan yang bergabung. Ya, semoga tayangan ini bisa membuat kita semakin waras ya. Terima kasih Bung Rocky, salam waras. God bless you. Dan terima kasih untuk 3 sahabat kita. Bung Tialam Hutapea, Bung Sinaga dari Yehuda, dan Bung Fox yang sudah mengirimkan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.